Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat saya, jemaah saya di Masjid Muttaqin atau Masjid Dagang Muttaqin Pasar Cipampe, sudah beberapa pagi kita tidak ketemu sholat subuh di sini. Saya berada di Kabupaten Madinah, Sumatera Utara. Pagi ini kita mau mengambil sepotong dua ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah, yang dibaca dalam sholat id biasanya, surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Di ayatnya semuanya 19. Biasanya surah ini dikembarkan, digabungkan dengan surah Al-Ghasyiyah sesudahnya. Surah Al-Ghasyiyah ini ayatnya lebih banyak, ayatnya 26. Yang mau diambil ayat nomor 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu saja mau dikutip. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha, beruntunglah, sukses. Berarti lawannya rugi dan gagal. Jadi manusia ini ada dua kelompok, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang rugi, ada yang untung. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa? Man tazakka, orang yang bertazkiyah. Tazkiyah sudah sering didengar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Tazkiyah, tazkiyah satu kata maknanya ada 3. Ini uniknya bahasa Al-Quran. Satu perkataan maknanya 3. Tazakka, tazkiyah. Makna pertama bersih. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Bulan Ramadan, bulan orang beriman membersihkan dirinya. Kalau dirinya sudah bersih bulan Ramadan, bulan Syawal dia akan untung. Bulan Ramadan bulan pembersih. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sudah bersih dia. Sebulan dia berjuang membersihkan dirinya, kalau sudah bersih untung. Tapi kalau sebulan berjuang tidak juga bersih, berpikirlah kenapa saya tidak bersih, di mana silapnya. Itu selalu perlu kita merenung, mengevaluasi nilai Ramadan yang diperjuangkan selama sebulan. Jadi makna pertama bersih. Makna kedua, kata ulama, maknanya meningkat. Tazakka, meningkat. Bila orang itu bersih, dia akan meningkat. Bila tidak bersih, tidak mau meningkat. Jalan setempat, jalan di tempat. Begitu juga Ramadan, begitu juga Syawal, begitu juga. Tidak ada peningkatan, tidak ada meningkat. Jadi makna kedua, meningkat. Beruntunglah orang yang meningkat dia. Meningkat dia di bulan Syawal. Karena di bulan Ramadan dia berjuang untuk meningkatkan dirinya. Jadi makna kedua, meningkat. Bersih dan meningkat. Makna yang ketiga, terpuji, disanjung. Malaikat melihat, oh hebatnya bapak ini, hebatnya ibu ini, memang berubah di bulan Syawal ini. Disanjung Allah, disanjung malaikat. Mungkin juga ahli keluarganya menyanjung, oh ibu saya ini meningkat sesudah Ramadan, bapak saya ini berubah sesudah Ramadan, anak-anak saya keluarganya berubah. Jadi 3 maknanya ya, makna bersih, makna meningkat, makna terpuji. Kalau bahasa Arabnya at-tazkiyah, bersih. At-tazkiyah an-nama, meningkat. At-tazkiyah as-sana, terpuji.
Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sudah bertazkiyah dia. Dapat yang 3 tadi. Insyaallah. Kemudian dilanjutkan satu ayat pendek lagi, wa dzakara, dia berzikir. Berzikir. Dia bertazkiyah dan dia berzikir. Jadi nak berzikirnya perlu tazkiyah dulu. Stepnya, langkahnya. Dibersihkan dulu hati kita, baru kita isi dengan zikir. Kemudian yang terakhir, fasalla, baru salat. Subhanallah. Salat. Jadi sebelum salat ada 2 proses. Ada 2 proses sebelum salat, yaitu tazkiyah dan zikir. Jadi kalau kita salat, kita disunatkan bertazkiyah, bertobat kepada Allah. Kita disunatkan memperbanyak zikir sebelum salat. Zikir yang paling baik adalah Quran. Quran perlu dibaca sebelum salat, perlu dibaca waktu salat, perlu dibaca sesudah salat. Kalau Quran tidak ada di hati, hati akan diisi oleh selain Al-Quran. Hati yang kosong dari Al-Quran akan diisi oleh yang lain. Banyak isian-isian yang lain yang merintangi manusia dalam kehidupan ini. Kata Utsman bin Affan, kata-kata hikmahnya pernah mengatakan, lau tahurat qulubukum masyabiat min kalami rabbikum, katanya. Kalau hati kamu bersih, kamu tidak pernah jemu membaca Al-Quran. Kenapa? Malas baca Quran, berarti ada masalah hati. Ada masalah hati yang perlu dirawat. Patutnya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, bulan hati kita terawat dengan baik, terurus dengan baik, dan kita lanjutkan dalam bulan Syawal. Kita bisa menanya, sudah berapa juz saya baca Quran dalam bulan Syawal ini? Patut dibaca itu. Patut dibaca, disemak, diteliti. Kalau belum lagi, mulailah dari sekarang. Yang baiknya dibuat catatannya. Syawal pertama saya baca setengah juz, contohnya. Saya baca 1 juz. Kalau Quran tidak dibaca, itu silap. Silap perjalanan mukmin yang tidak bersama Al-Quran. Karena orang itu kalau tidak bersama Al-Quran, kalau dia dianggap yang orang yang membelakangi Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, melupakan Al-Quran, itu dampaknya, risikonya tinggi sekali. Berisiko tinggi, berdampak tinggi orang yang tidak bersama kalamullah. Karena dalam ayat tadi dikatakan tazkiyah, zikir dan salat. Salat di belakang. Sebelum salat ada tazkiyah dan zikir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saja dulu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na yahyuka im rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.